Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Sahabat-sahabat, salam sehat dan bahagia di milad ke-111 Muhammadiyah. Kali ini kita akan dengarkan kultum dari Ustadz Dr. Haji KRAT AM Jumai SEMM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu lebih banyak community. Dulu ada komunitas Yasinah, komunitas Waqiah, komunitas Istiqosah, komunitas Manakifan, komunitas apa, menjadi sebuah kelompok jamaah yang luar biasa. Karena apa? Berbasis community. Itulah yang digerakkan oleh Nahdlatul Ulama. Bagaimana Muhammadiyah bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan menggerakkan sebuah community. Community apa? Jaringan saudagar. Maka di mana ada komunitas saudagar batik, di situ ada persyarikatan Muhammadiyah. Jadi berbasis community. Maka waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sehingga di dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini kita tidak bisa melepaskan dari komunitas-komunitas. Dulu komunitasnya remboko luar biasa dan tidak ada istilah beda pendapatan, itu enggak ada, karena dulu ruhul ikhlas, ruhul jihad. Nah sekarang ini karena komuniti-komuniti itu kalau mau dapat hibah harus dilaporkan, harus didaftarkan, harus dilegalitaskan. Nah sehingga banyak komuniti-komuniti sekarang itu yang berbadan hukum dan akhirnya berebut menjadi ketua komunitas. Kalau dulu ada jamaah apa, komunitas jamaah Yasinan, ya tahlilan, manakifan, istiqosahan, selapanan, senenan, mingguan dan sebagainya. Di masing-masing itu ada jamaahnya dan ada pimpinan jamaahnya. Maka dengan adanya gerakan seperti itu perlu kita support. Mengapa Muhammadiyah baru kali periode 48 ini di muktamar berhikmat dan concern membahas tentang komunitas. Kalau dulu khusus majelis tabligh dan dakwah khusus. Setelah dakwah kajian berbagai hal, ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, ada aspek budaya, ada aspek politik, ada aspek-aspek yang lain. Maka betapa penting ternyata kita ini punya komunitas yang dilembagakan, yakni lembaga dakwah komunitas. Dan itu yang menjawab bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan gerakan Al-Ma'un itu juga dengan komuniti. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Dia puasa dikatakan dusta, dia zakat dikatakan dusta, dia aktif di Muhammadiyah dikatakan dusta, dia aktif di majelis-majelis taklim dianggap dusta. Kenapa? Dia tidak memperhatikan apa yang menjadi inti dari gerakan Al-Ma'un itu. Banyak fakir miskin di sini, banyak orang-orang du'afa di sini, banyak yang terbiaya di sini yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Maka di waktu yang sangat singkat ini kita tidak bisa meremehkan komunitas. Muhammadiyah ingin gerakan yang kuat, Islam ingin gerakan kuat, harus diperkuat komuniti-komuniti. Maka di situ ada komunitas profesi, ada komunitas hobi, ada komunitas dakwah, ada komunitas-komunitas yang lain yang harus kita buat berbuat. Gerakan, mohon maaf ya, gerakan-gerakan agama lain saja sekarang sudah memperhatikan aspek sebuah komuniti-komuniti. Maka di lembaga dakwah komunitas yang dipimpin oleh Pak Bejo itu kan ada komunitas sepeda ontel, ada komunitas petani, ada komunitas profesi misalnya
insinyur, ada komunitas pedagang, ada komunitas tukang parkir, ada komunitas tukang beca, ada komunitas, pokoknya sebuah community. Karena apa? Ternyata orang itu lebih geraknya itu lebih besar, semangatnya lebih besar ketika komunitas dia yang dia gandrungi, yang dia jadikan sebuah bagian daripada hobi itu diangkat, dia akan senang. Maka inilah makna dari wal takum minkum ummatun yad'un, dari sekelompok, sekomunitas ini perlu kita angkat menjadi bagian daripada gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar supaya Muhammadiyah membawa. Jadi kalau Muhammadiyah mengandalkan jamaah dari rumah sakit Romani saja, mengandalkan dari jamaah Unimus saja, mengandalkan dari jamaah sekolah-sekolah saja, itu tidak akan bisa menjadikan kekuatan Muhammadiyah membawa. Ini sudah ada modal, alhamdulillah, modal dari karyawan Romani, sudah ada modal dari karyawan dosen Unimus, sudah ada modal karyawan yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu juga bagian jamaah. Tapi yang lebih luas dari itu, kita perlu adanya jamaah-jamaah kultural. Itulah yang dimiliki oleh Ormas, adiknya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah berdiri 1912, NU berdiri 1926. Mereka membobok karena apa? Mereka memperhatikan aspek kultural. Maka mudah-mudahan di khidmah siang hari ini, sekalipun kita ini semuanya sudah melakukan gerakan-gerakan, mari kita juga peduli terhadap komunitas-komunitas. Dalam bukunya Pak Tafsir itu, dalam judulnya Jalan Lain, itu ada sekelumit kalimat, bunga teratai tetap mekar walaupun dicobek. Bunga teratai tetap mekar walaupun dicobek. Kita ini ulama-ulama Muhammadiyah, ustadz-ustadz Muhammadiyah, sekalipun ceramah di lokalisasi, sekalipun ceramah di tempat-tempat orang perjudian, sekalipun ceramah di LP, kita tetap sebagai kembang, sebagai bunga yang mekar dan indah, tidak terkontaminasi oleh keburukan-keburukan yang ada di lingkungan itu. Karena sang surya menyinari bumi. Mudah-mudahan itu singkat yang saya sampaikan, dan paling tidak kita belajar kepada baginda Rasul Muhammad SAW